Saya kemarin lihat Mas Hermawan itu wah enak kayak Mas Hermawan. Jadi konten kreator, setiap kurbanan laku mahal-mahal, laku banyak dibeli artis kan kita lihatnya enak tuh Mas. Ternyata Mas Hermawan sekarang malah memutuskan untuk vakum dulu di dunia peternakan kan berarti kesimpulannya sama tuh Mas. Hidup itu sawang sinawang. Kadang kita lihatnya enak, mereka yang jalanin belum tentu enak. Karena hidup itu bukan melulu soal uang tuh Mas. Kadang dulu saya juga pikir, wah enak yang golek duit gampang. Tapi ternyata kebahagiaan itu bukan melulu tentang uang Mas. Pengalaman saya sendiri Mas, saya itu dulu kerja itu dulu sapi ini sama bikin kedai, jual kopi sama kuliah itu. Saya itu setiap pagi bangun bapak sama ibu udah berangkat. Saya pulang jam 12 malam Mas. Udah bapak ibu udah sare dan ternyata saya tiba-tiba kehilangan orang tua. Itu saya merasa di titik wah duit yang tak golek ini ternyata nggak ada manfaatnya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan pagi hari ini kita sedang berada di Mokondo Farm. Ternyata jos-jos ini koleksi dari Mas Muka Mokondo Farm. Nah gini toh Mas, saya kan jual bakalan. Jadi bilang sapi yang bisa besar, sapi yang nggak bisa besar kan saya juga tahu karena saya juga punya sapi-sapi yang besar Mas. Praktek untuk penggemukan juga ya Mas. Jadi kan nggak omong kosong toh Mas. Nek omong kosong kan dikira gimana-gimana. Nanti nek nggak percaya sapi yang menurut saya bisa besar, yang menurut saya nggak bisa besar kan ada buktinya toh Mas di sini. Ini termasuk jos ini teman-teman. Bobot berapa Mas ini? Ini kurang tahu Mas karena dulu mau ditimbang itu timbangannya error Mas. Dijual atau enggak? Belum Mas. Kalau 7 ada Mas, nek 7. Atau persiapan Idul Kurban Mas Muka? Ya, ini gini toh Mas. Yang punya ini nek nggak mau beli tanah ini nggak mau dijual tadinya Mas. Dapatnya dari wilayah Petani, sini juga. Sumomono Mas, Kabupaten Semarang. Ini karena mau beli tanah terus ini dijual, nitip pesen ke saya. Ini sapi kelangenan sana Mas. Peranaan sendiri kakaknya ini 1,4 Mas. Ton. Nggih, 2018. Jos ya. Ini teman-teman kakinya istimewa ini ya belakang. Baru puel Mas, ini kemarin mau ikut kontes rencana nih tapi malah puel. Iya masih rajin berarti ya. Satu pasang. Kayaknya yang keduanya masih cukup masih lama ya. Lama Mas. Puel satu pasang. 8 kayak udah lebih ya Mas. Atau belum ada? Oh, nek saya mending 7 aja Mas. Nanti dikira nanti ditimbang nggak ada 8 Mas. Saya yang bingung Mas. Entah saya yang salah menilai atau gimana tapi besar ya teman-teman. Kalau saya ya 8-nya lebih. Atau berapa ini? 7 up lah. Besar soalnya. Ini namanya Kliwon Mas. Dari sananya disuruh Mas besok nek di sana namanya tetap Kliwon ya Mas. Nah, ini masih tak namanya Kliwon. Kalau dari umur sendiri berapa? Ini dulu saya ambil 16 bulan Mas. Dan di sini 4 bulan. 16 tambah 4. Belum ada 2 tahun. Belum ada 2 tahun. Kalau copot sendiri baru berapa bulan yang lalu? Menjelang kontes itu Mas. 3 hari sebelum kontes di Telungagung. Ini poel. Ya harusnya bisa ikut kontes ini. Ya nggak menuntut juara tapi pengen silaturahmi itu Mas. Ini ya kaki-kaki termasuk besar teman-teman. Pertama yang belakang kelihatan. Kalau yang lain gimana Mas? Ini wah ini malah agak dapat sapi agak sedikit manja Mas. Piyayi kalau di sini Mas. Kalau ampas lebih dari 1 hari udah nggak mau Mas. Padahal spek sapinya bagus Mas. Tapi ampas sama ampas susah Mas. Kalau ini sudah lama di tempat 3 ini? bulan Mas. 3 bulan. Dulu masuk 520 Mas. Kan udah lumayan ya. Kalau perkembangan bagaimana? Ya walaupun makannya agak susah itu berkembang Mas. Tapi kan kemarin tak timbang itu malah keluar 5 kintal ya Mas. Susut malahan. Timbangannya yang rusak ternyata. Timbangannya yang rusak. Timbangannya yang rusak. Bukan sapinya yang susut ya Mas. Nah, itu aja yang pojok cuma keluar 52 Mas padahal segitu. Gini. Ini besar loh ini. Timbang di pasar 6 kintal lebih ya. Lebih Mas. Kita geser lagi. Dan yang paling ujung, paling tinggi ya ini. Ini penunggu kandang Mas, Pawit. Pawit. Puel berapa Mas? Ini baru mau 2 pasang kayaknya Mas. Tapi sapinya agresif pol ini Mas.
Ini kemarin penawaran di 55 juta mas. Idul Belum Adha. dilepas. Wah ini nek saya belum mau nikah ya belum tak lepas mas sampai kapanpun. Atau ingin buat mas kawin ini? Nah, ini pawitan dari bapak 1 minggu sebelum Kak Ada beli ini mas. Belinya di mana? Di Salatiga mas. Ini dulu beli 21 juta mas, 1 tahun. Berarti beli juga sama bapaknya? Nggih. Ya bapak itu nggak pernah suka sapi mas dulunya itu. Saya usaha sapi itu malah mas nek usaha itu jangan makhluk hidup. Banyak resikonya gitu bapak itu. Malah suka-suka itu 1 minggu sebelum nggak ada ini beli ini mas. Nek saya dulu beraninya 19 juta. Tapi lihat keadaan rumah petani ini, keadaan ekonomi petani ini bukannya kerendahin atau gimana itu bapak malah suruh bayar aja 21 mas. Berarti masuk masih kecil ya mas? Segini mas. Sekarang udah ini teman-teman besar ini. Berarti di tempat ini kisaran berapa bulan mas? 1 tahun lebih mas. 1 tahun lebih. Nggih. Ini sudah besar sekarang loh teman-teman. Ini kalau ditimbang hampir imbang ya dengan yang ini mas. Nggih, tapi kayaknya nek saya buat ini soalnya tua ini mas. Ya. Kalau dari cokrok memang tinggi ini. Nggih, tapi kan jenisnya mas. Menang yang sebelah sana ya. Nggih, ini kan Jawa mas, bisa besar seperti ini aja udah. Saya nggak nyangka ya mas. Padahal Jawa ini mas. Ini kan nggak ada simentalnya toh mas. Paling Brahman, cross pegon gitu toh. Ini keren ini. Dan kayaknya masih potensi jumbo lagi ya. Nggih. Ada ini mas, ada Brahmannya ya di bagian Brahman, telinga dia telinga agak besar tuh mas. kepleh ini ada ke bawah teman-teman dan lumayan besar. Tapi tidak sebesar sapi-sapi BET. Masih ini ya. Tingkahnya tuh mas yang kadang bikin wah pusing ya mas. Ini kayaknya dari dulu jenengan yang pojok sini tingkahnya Nggih, sapi-sapi keras, agresif nggih. Ini kemarin di situ loh mas. Mau pindah ke sini wah setengah jam itu mas. Ngamuk. Dulu kayaknya juga ada yang Nggih, Jager mas. itu Dulu Jager ya. dibeli Mas Arif Bintang Tani. Itu laku di 70 juta itu. Sebelum BMK tapi mas itu. Sebelum Idul Kurban juga ya tahun Nggih. kemarin ya. Ya istilahnya saya kan pemula itu jual sapi tertinggi yang ingon-ingon sendiri itu ya itu mas 70 juta. Itu ditimbang di sana 9 up mas, padahal di sini kayaknya 1 itu ada. Kan transit dulu di Gerabak juga tuh mas itu. Pastinya susut perjalanan Nggih. juga ya mas. Susut. Nah ini kan saya tadi bilang tuh mas, ini tak tunjukin ini mas. Ini kita coba geser. Ini kan simental tuh mas. Ini kaki hitungannya nek simental nggak terlalu besar mas. Tapi nek yang besar malah ini mas. Ini justru sapi malah sering trouble. Karena kaki besar itu ini lemak tuh mas ini. Oh, jadi kalau tulangnya dia sama, namun Tulangnya sama, ini cuma keisi sama lemak atau daging ya lemak. mas. Kalau yang paham sapi pasti tahu ini apa? Kaki basah ini seperti ini, kaki kering itu seperti itu gitu tuh mas. Nah, ini udah waktunya potong mas ini, soalnya udah ngilang tuh mas. Yang depan ini. Yang depan deh. Tapi keren teman-teman ini. Si Kliwon. Ini agak kena gatel sayangnya mas. Tapi kayaknya cepet sembuhnya kalau cuma gatal. Nggih, nanti disuntik sedikit aja udah nganu. Paling harganya obat cuma 20.000 tuh mas. Wah, jos ini si Kliwon teman-teman. Tingginya segini mas. Gimana kira-kira kalau 1 ton bisa ndak ini mas Bunga? Wah, nah itu rezeki mas, nggak tahu. Nanti saya bilang bisa. Itu ini kan juga ya makhluk tuh mas, nggak tahu kita rezeki. Yang penting kita rawat semaksimal mungkin. Kita cari yang menurut kita spek seperti ini. Kalau bisa 1 ton, syukur-syukur bisa laku di luar harga daging kan itu rezeki mas. Dan memang kalau pandangan saya juga sapi yang bisa 1 ton itu memang bejo-bejoan mas. Nggih. Meskipun pedetannya dulu super, itu Nggih. belum pasti bisa 1 ton ya. Jadi kan saya sebagai pedagang bakalan dan pemelihara sapi jumbo kan juga bilang apa adanya mas, seperti tadi. Nah ditanya itu bisa 1 ton atau enggak mas, saya nggak tahu karena saya bukan Tuhan toh mas, atau yang menentukan sapi itu bisa jumbo atau enggak. Kadang kan terus pesan saya buat peternak-peternak semua mas, jangan sampai ternak kita itu digambar gini mas, istilahnya kalau orang Jawa, wah tak ingu sesuk ben gede tak kebutuhan, tak buat beli ini, tak buat beli ini, itu jangan. Karena ini juga makhluk mas, punya perasaan. Dulu saya pernah pikiran, wah ini tak jual mau tak buat beli ini,
dan ternyata malah nggak sampai detik mau tak jual udah nggak kuat. Itu sering seperti itu mas. Rezeki itu yang penting kita sepenuh hati ngerawate. Nanti kalau kita dapat sapi yang perkembangannya cepat, bisa gemuk cepat, itu berarti rezeki lebih buat kita mas. Mantap ini. Dan ini Mas Muka, di antara 4 sapi ini yang mau dijual yang mana ini? Nah ini kan buat nek mau yang beli buat dipotong nggak apa-apa ini mas, tapi nek dipelihara jangan, kasihan. Ini ya. Ye. Kalau yang lain di 3 ekor ini? Yang ini mas. Ya, yang ini ya. Ye. Limosin tadi. Kalau sekarang kisaran berapa ini bobotnya? Hampir 6 mungkin mas. Sekitar 6 kintal. Kalau 2 ini belum ya Mas Muka? Gimana? Yang 2 jumbo-jumbo. Nah ini nggak mungkin mas, saya belum mau nikah belum. Nah ini kalau mau melihara diteruskan nggih monggo. Asalkan harganya cocok toh mas. Wah ini keren, sapi jumbo ini. Nek sapi jumbo saya nggak bisa buka harga di video mas. Soalnya nanti orang-orang gambarannya sama. Padahal sapi yang harganya lebih itu nggak cuma dilihat dari bobotnya toh mas. Betul. Bisa dari posturnya, perawaannya, sama tergantung yang beli mas. Itu yang utama itu Mas. Tergantung yang beli. Kan kadang ada toh mas, kita beli sesuatu barang itu kalau kita udah suka, ya udah kita pasti pilih itu toh mas. Mbok regane piro ya tetap bayar ya. Nah ini harganya nggak terlalu mahal, tapi saya nggak berani buka di video karena nggak enak juga toh mas, sama peternak yang sebelumnya, terus sama peternak-peternak yang lain yang punya sapi jumbo. Pertama kenapa kok saya baru menyadari gini mas, kenapa kok sapi jumbo itu mahal? Karena pertama perawatannya mas, ekstra. Kalau ini sendiri untuk pakan per hari habis berapa? Atau ekstra itu dari mananya Mas Muka? Ekstra itu dari perawatannya, kayak mandinya. Yang pertama, yang paling penting ya pakannya itu mas. Soalnya nek kadang ada pakan sapi per hari berapa? 30.000. Enggak, tak jamin itu enggak kenyang mas sapi segini mas. Betul. 30.000 itu untuk sapi 5 kintal ke bawah mas. 5 kintal ke bawah. Kalau sapi segini paling enggak ya 45 50 ya. Kalau ketolong ampas tahu agak sedikit murah mas. Kalau ampas tahunya murah. Kalau ampas tahunya murah dan ada itu mas. Ini juga gini mas, saya juga mau ngomong ke teman-teman semua atau sohibul kurban, kalau mau booking dan titip di kandang kami bisa mas. Yang ini? Yang ini juga bisa, sama kandang bawah kan belum isi mas. Jujur saya memang belum tak finishing karena saya kan juga pedagang toh mas. Modal daripada saya buat teruskan itu dan belum tentu saya bisa ngebai atau menuhin kan. Mending saya buat muter dulu daripada saya utang di petani-petani tuh mas. Mending saya beli gas di petani, saya buat modal dagang dulu. Tapi kalau mau ada sohibul kurban yang titip di sini, kita sistemnya gini mas. Penimbangan di akhir, kita nggak mau target gimana pun, kita cuma butuh perawatan. Asalkan sapi dibeli di awal, kita garansi 100% mas. Kalau misalnya ada matinya, kita ganti 100%. Terus untuk perawatannya atau pakannya ataupun besok kalau keluar ditimbang kok lebih dari target, itu bonus yang beli. Untuk pakannya kita di per bulannya, kalau kita kan pakai ampas tahu mas. Betul. Nah itu kita paling ampas tahu sebulan itu, ini untuk sapi 7 loh mas, kadang itu ampas tahu di sebulan itu 400 kali 4 di 2 juta paling mas. Untuk sapi 7 ampas tahunya. Sentratnya irit mas karena kita ampasnya banyak. Nah itu untuk paling per ekor itu untuk bobot 5 kintalan ya 30.000 mas. 30.000 untuk pakannya tadi 5 ya. kintal sampai 5,5. 6 kintal kadang masih bisa mas. Ada tambahan biaya untuk perawatan atau enggak? Enggak. Rumputnya dan lain Enggak, sebagainya. karena rumput turah-turah mas di sini. Jadi sohibul kurban hanya beli pas awal, Nggih. harga awal, kemudian per bulannya nambah Biaya tadi perawatan 30.000 per hari. 30.000 per hari kalau untuk 5 kintalan. Wah, cocok ini teman-teman. Karena kita rumput kan melimpah mas, ini kemarin ditawarin buat ngontrak-ngontrak rumput kan tak ambilin semua tuh mas. Dan rumputnya seperti itu pakcong. Pakcong ya. Ini. Jarang kalau di sini. Ya kita kadang pakai jerami kalau musim tanam padi. Kita manfaatkan apa yang di sekitar kita banyak tuh mas. Itu memang dari apa? Misalkan kenaikan badan juga lebih bagus pakai Nggih. pakcong ya, apalagi yang sudah cukup tua teman-teman.
Kalau yang masih muda biasanya Ya, jadi kencing tuh mas. Nah saya kalau belum lebih dari 3 meter belum tak potong mas. Karena percuma juga tuh mas, abot ngarit tapi nggak jadi daging itu. betul. Memang harus sesuai saat panennya. Dan nanti dicacah ya mas muka ini ya? Dicoper mas. Ini kebetulan mesin choppernya udah lama dan udah laku ini mas. Choppernya didol. Ini karena kemarin tuh gini mas. Ada peternak itu dulu guru saya mas. Dia itu melihara sapi udah 2 tahun tapi nggak ada keuntungan tapi malah kerugian terus mas. Nah, kemarin ketemu saya, lihat saya di YouTube, lihat saya di sini, main ke sini tuh. Mas, aku mbiyen gurumu. Saiki aku mbok tulung diwarai, kowe dadi guruku. Gitu kan saya terharu tuh mas. Nah ini dari mesin chopper kandang yang bikin saya, yang rombak saya, bakalan nanti dari saya, bahkan juga dari saya. Justru malah berat ya mas kayak gitu ya mas. Ini berarti wilayah sini juga? Wilayah sini mas, sekitar 3 km dari sini. Ini Dan dibeli, dulu jujur ini ditawar 1.500.000 saya nggak boleh. Tapi sama sana tak kasihkan 1.500.000. Padahal ini ya, second ya mas? Second. Chopper ini, nanti tinggal beli lagi. Yeah. Keren teman-teman ini, barangkali tadi ada yang mau titip sapi kurban atau mau cari bakalan, bisa kontak langsung mas Muka. Ya mungkin nomornya boleh disebutkan juga mas di video di ini. 085697538234 atau bisa lewat TikTok mas. Saya kan sekarang sering bikin konten-konten di TikTok walaupun penontonnya masih sedikitan. Tujuannya gini mas, saya itu memulai apa-apa dari nol mas, merintis, bukan pewaris gitu mas. Itu tak buat rekam jejak saya. Besok nek saya alhamdulillahnya punya anak, punya momongan, punya istri kan, iki lho mbiyen bapakmu iki ya rekoso nang ora penak kaya sing mbok pikirke gitu. Bisa ini ya buat film dokumenter Ya buat kenang-kenangan teman suatu saat nanti nggak tahu saya bisa sukses di dunia ini atau enggak itu kan wah seurane enom ki tak gawe berusaha to mas. Nah, kena gawe cerita anak putu ya mas. Buat cerita. Oke ya teman-teman, keren sekali nih dari Mokondo Farm bersama Mas Muka ini. Oh iya alamatnya durung mas. Oh alamatnya di Desa Kalimanggis, Dusun Kerajaan, Kecamatan Kaluran di Kabupaten Temanggung. Bisa di Google Map aja di sini. Desa Mokondo Farm gitu udah ketemu mas. Nanti nek udah sampai deket-deket sini nek tanya semua tentang bakul sapi enom siapa di daerah sini mesti tunjukin ke sini mas. Karena memang saya di sini paling muda dan kadang di pasar sering dibuat kampret-kampretan orang di pasar karena saya paling muda mas. Tapi keren loh mas Muka, muda mulai dari nol dan ini memang apa belajarnya sendiri ya mas Muka. Nah, dulu Mas Lutfi kan yang jadi saksi, Mas Lutfi, Mas Slamet itu awal mula masih 2 nggih mas dulu nggih mas. Masih 2 yang main ke sini. Ini malah dibandingkan tempat saya lebih pesat perkembangan ini di tempatnya Mas Muka. Nah, itu Sawang Sinawang mas. Saya kemarin lihat Mas Hermawan itu wah enak kayak Mas Hermawan. Jadi konten kreator, setiap kurbanan laku mahal-mahal, laku banyak dibeli artis kan kita lihatnya enak tuh mas. Oh. Padahal termasuk goal kita ya mas. Nah iya. Wah, pengen koyo kayak pengen kayak Mas Hermawan dan ternyata Mas Hermawan sekarang malah memutuskan untuk vakum dulu di dunia peternakan kan berarti kesimpulannya sama tuh mas. Hidup itu sawang sinawang. Kadang kita lihatnya enak, mereka yang jalanin belum tentu enak. Karena hidup itu bukan melulu soal uang tuh mas. Betul. Kita juga cari ketenangan, cari kebahagiaan tuh mas. Kita juga punya keluarga yang butuh waktu kita. Itu uang kan bukan segalanya. Dan ini Mas Muka menurut jenengan kira-kira kok kenapa kok Mas Hermawan vakum dulu dari dunia persapian? Ini menurut pandangan saya nih mas, saya belum juga akrab dengan Mas Hermawan tapi udah beberapa kali chat. Dulu saya tawarin sapi-sapi jumbo itu. Menurut saya nggih, orang itu pasti ada titik jenuhnya mas. Enggak semua. Kadang dulu saya juga pikir, wah enak yang golek duit gampang. Tapi ternyata kebahagiaan itu bukan melulu tentang uang mas. Kedekatan dengan keluarga, bermanfaat bagi orang lain itu ternyata lebih bahagia mas daripada kita punya uang banyak. Jadi seberapa banyak uang yang kita miliki kalau kita tidak bisa dekat dengan orang-orang terdekat kita tidak bisa kasih waktu buat orang-orang di terdekat kita, tidak ada bahagianya. Itu pengalaman saya sendiri mas. Saya itu dulu kerja itu dulu sapi ini sama bikin kedai, jual kopi sama kuliah itu. Saya itu setiap pagi bangun bapak sama ibu udah berangkat.
saya pulang jam 12 malam Mas, udah bapak ibu udah sare, dan ternyata saya tiba-tiba kehilangan orang tua. Itu saya merasa di titik, wah duit yang tak golek ini ternyata nggak ada manfaatnya. Saya tidak pernah quality time dengan keluarga, tidak pernah merasa ada waktu buat keluarga, dan ternyata saya sekarang cuma punya orang tua satu toh Mas. Saya walaupun saya sesibuk apapun, saya mesti menyempatkan waktu buat mengantar dan menjemput ibu saya dari mengajar. Karena surga saya di situ Mas, ternyata kebahagiaan saya itu di situ. Saya bermanfaat bagi orang-orang terdekat saya, itu saya lebih bahagia Mas. Bukan saya sok-sokan atau gimana, tapi buat teman-teman yang masih muda, hahaha itu perlu. Cari uang yang terus-menerus itu perlu. Karena hidup kan nggak mungkin Mas kalau nggak butuh uang. Betul. Tapi jangan sampai kehidupan kita, kebahagiaan kita sendiri itu melupakan kebahagiaan orang tua kita atau orang-orang terdekat dengan kita. Karena itu adalah surga kita dan orang-orang yang merawat kita dari kecil Mas. Ngoten. Luar biasa ini bersama Mas Mukai. Terima kasih Mas Muka waktunya pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ini dapat menjadi motivasi juga atau pengingat buat kita semua agar lebih dekat dengan keluarga ya Mas Muka. Keluarga yang pertama ini ya. Yang paling berharga Mas, kadang itu keluarga itu. Just. Oke, demikian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.